Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran matematika ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi setelah peluang. Dimana kemarin peluang ada yang ditanyakan, kalau ada yang tanyakan bisa kalian tanyakan saja ke WA saya. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu jaga jarak dan sering cuci tangan. Setiap keluar jangan lupa untuk selalu memakai masker. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi limit fungsi ya. Limit fungsi apa saja yang akan kita bahas, tentang pengertiannya, kemudian tentang limit fungsi aljabar. Di sini untuk limit fungsi aljabar nanti kita akan bahas dari limit x mendekati suatu bilangan, x mendekati 0 atau x mendekati tak terhingga. Oke, kita awali untuk pengertian limit ya. Pengertian limit sendiri ini dinotasikan dengan lim. Misalkan x mendekati a dari suatu fungsi. Untuk limit sendiri itu sebenarnya diistilahkan juga dengan hampir atau mendekati ya. Jadi untuk mencari nilai limitnya itu bisa dengan patokan ini, konstanta yang ada di sini bisa dengan uji sebelah kiri A, kemudian sebelah kanan A kita uji. Nah, untuk yang pertama ini limit untuk x mendekati A ya, dari fungsi fx ini tinggal A-nya kita masukkan ke fungsi f. Cuma dengan catatan, kalau setelah A-nya dimasukkan ke fungsi f hasilnya 0, berarti nilai limitnya 0. Tapi kalau dimasukkan hasilnya 0 per C, ya 0 dibagi berapapun, C-nya mau 1, 2 kan hasilnya tetap 0. Berarti nilai limitnya 0. Tapi kalau ketika A-nya dimasukkan ke fungsi f, hasilnya kok C per 0 lah. C per 0 ini hasilnya adalah sama saja tak terhingga ya. Ini lambang tak terhingga. Maka nilai limitnya adalah tak terhingga. Nah, tak terhingga bisa ditulis seperti ini boleh. Nah, ini tak terhingga. Tapi kalau A-nya dimasukkan ke fungsi f kok hasilnya 0 per 0 lah. 0 per 0 kan ini hasil tak tentu ya. Ini belum dapat nilai limitnya. Jadi nilai limitnya bukan berarti 0 per 0. Maka kita cari dengan bisa manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar itu bisa dengan pemfaktoran atau mungkin bisa dengan turunan. Walaupun materi turunan sebenarnya setelah limit nanti akan saya singgung sedikit saja, tidak masalah. Kemudian bisa juga dengan mengalihkan bentuk sekawannya, kemudian bisa juga dengan dalil L-Hospital. Paling nanti yang akan kita bahas yang pertama saja ya. Kita ambil contoh, misalkan ada soal limit, kita singkat lim ya, mendekati misalkan 3 dari fungsi 2x plus 1. Nah, ini hasilnya bagaimana? Kita masukkan 3-nya untuk menggantikan x yang ada di sini. Nah, berarti 2 dikalikan 3 ditambah 1. Berarti hasilnya 6 tambah 1 yaitu 7. Ini limit fungsi sederhana ya, masih sederhana sekali. Nah, sekarang kalau misalkan ada soal limit x mendekati 1, misalkan 3x kuadrat min x plus 1 per 2x min 1. Nah, kita coba masukkan. Jadi langkah yang pertama kita masukkan ke setiap x yang ada di sini. 3 x-nya diganti 1, 3 kali 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 1, kemudian per 2 kali 1 dikurangi 1. Nah, sehingga di sini 1 kuadrat itu kan 1, berarti 3 kali 1 3 dikurangi 1 tambah 1 per 2 kali 1 itu 2 dikurangi 1. Nah, sehingga hasilnya menjadi 3 per 1 atau 3 saja. Jadi sepanjang nilai limitnya ini suatu bilangan bukan 0 per 0, berarti itulah nilai limitnya. Nanti kita coba untuk yang soal yang lainnya lagi. Sekarang kita coba kalau limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus 2x min 1 per x min 2. Nah, kita coba sama ya kayak tadi, kita masukkan ke setiap x yang ada, baik di atas maupun di bawah. Berarti x-nya diganti 2 dikuadratkan ditambah 2 kali 2 dikurangi 1 dibagi
2 kurangi 2, berarti 2 kuadrat 4 ya, ditambah 2 kali 2 4 kurangi 1 per 2 kurangi 2 0, berarti 4 tambah 4 8 kurangi 1 7 per 0. Nah, 7 per 0 berarti kita pakai ini ya. Nah, hasilnya adalah tak terhingga. Jadi yang kalian ingat ini nih, ingat 0 per C hasilnya 0, C per 0 hasilnya tak terhingga. Oke, kita lanjutkan untuk contoh dan pembahasannya ya. Sini misalkan ada limit X mendekati 1 dari fungsi pecahan yaitu 3x kuadrat plus X dikurangi 4 per 2x dikurangi 2. Ini kalau kita masukkan satunya ke setiap X yang ada, kita coba masukkan dulu ya ke setiap X yang. Nanti di sini menjadi 3 dikalikan X-nya ganti 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 4 per 2 kali 1 dikurangi 2 sama dengan, berarti menjadi 3 kali 1 3 ditambah 1 kurangi 4 per 2 kali 1 2 kurangi 2. Nah di sini kan hasilnya 0 per 0. 0 per 0 ini kan tak tentu ya, berarti kita cari dengan difaktorkan boleh, kemudian diturunkan juga boleh, dengan mengalihkan bentuk sekawan juga bisa. Nah sekarang kita coba cari dengan diturunkan ya, sekaligus kita bahas untuk materi selanjutnya ini seharusnya. Diturunkan, kita turunan berarti di sini pangkatnya yang 2 ini turun ke bawah ya, 2 pindah, nanti pangkat ini dikurangi 1, berarti 2 kurangi 1 tinggal 1, tapi ini masih limit ya karena kita turunkan dulu, masih limit, berarti 3 kali 2 ya, X tadinya pangkat 2 berkurang 1 menjadi pangkat 1, tidak usah ditulis tidak apa-apa, kemudian ditambah X ini kan artinya 1 ya, 1 pindah ke depan berarti 1 X pangkatnya menjadi pangkat 0, berarti X nya tidak ada. Nah ini kan tidak ada X nya, berarti ini hilang turunannya ya. Jadi yang hasil turunannya itu yang mengandung variabel X, yang tidak ada variabel X berarti nanti tidak ada turunannya alias 0. Ini yang atas, kemudian yang bawah 2X pangkat 1 berarti satunya pindah ke depan, berarti 2 kali 1 alias 2 saja, X nya menjadi pangkat 0 berarti X nya tidak ada. Nah min 2 nya kemana? Min 2 nya berarti hilang. Jadi sini intinya apa? Untuk kita turunkan dulu, ini yang variabel X kalau ada pangkatnya berarti pindah ke depan, nanti berkurang 1. Kalau X nya pangkat 1 kita cantumkan angka di depannya saja, ini kan artinya 1X berarti satunya, 2X berarti 2 nya. Nah kalau sudah kita turunkan berarti ini hasil turunannya menjadi limit X mendekati 1 dari 3 kali 2 kan 6X ya, 6X titik plus 1 per 2. Nah sekarang 1 tinggal kita masukkan ke X nya sehingga menjadi 6 kali 1 tambah 1 per 2 ya, berarti hasilnya 6 tambah 1 7 per 2. Nah ini hasil turunannya. Nah 7 per 2 kan itu suatu bilangan atau 3,5 boleh. Nah jadi untuk turunan, jadi kayak pertama kalau kita masukkan hasilnya 0 per 0 berarti kita cari cara lain, kita coba cara yang kita turunkan kan? Berarti pangkatnya turun ke depan. Nah sekarang kita coba lagi, kalau ada soal limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah X kurangi 6 per 2X kuadrat kurangi X kurangi 6. Nah, ini kira-kira bagaimana? Ini kalau dimasukkan berarti 2 kuadrat ditambah 2 kurangi 6 per 2 kali 2 kuadrat dikurangi 2 kurangi 6. Nah hasilnya kan 0 per 0, karena hasilnya 0 per 0 kita coba cari dengan turunan. Di sini limit masih ada limitnya, kita turunkan dulu fungsinya. X pangkat 2 berarti menjadi 2X pangkat 1. Sini kan ada X saja berarti hanya 1 saja. Nah ini 2 nya juga turun ke depan, tinggal 2 kali 2 berarti langsung ya 4X dikurangi ini X berarti menjadi 1, sehingga kita masukkan, kalau sudah kita turunkan kita masukkan 2 nya ke setiap X yang ada, atas ada, bawah juga ada, berarti 2 dikalikan 2 ditambah 1 dibagi 4 kali 2 dikurangi 1.
Ini hasilnya 4 tambah 1 per 8 kurangi 1 sama dengan 5 per 7. Nah, ini hasil limitnya. Oke, udah paham lah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke latihan soal. Nah, latihan soal ini saya berikan 2 soal. Kalian kerjakan ya sebagai tugas pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-10. Yang pertama ada limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat plus 2x min 3 per x kuadrat min x. Nanti kalian cari hasilnya berapa. Kemudian yang kedua, limit x mendekati min 4 dari fungsi x kuadrat plus x min 12 per x kuadrat min x min 20. Nah, silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian, kemudian hasilnya seperti biasa nanti kalian kirimkan ke WA saya. Limit x mendekati tak terhingga dari fungsi pecahan, di sini A1, A2, A3 itu suatu konstanta ya, atau suatu bilangan, kemudian B1, B2, B3 ini pangkatnya PQR dan seterusnya, ini STU misalnya, ini juga angka semua ya. Nah, sekarang yang kita perhatikan itu sebenarnya pangkatnya. Ya. Jika P, jadi PQR itu yang atas ya, STU itu yang bawah. Yang kita perhatikan itu pangkat tertingginya. Misalkan yang atas pangkat tertingginya itu P, yang bawah pangkat tertingginya S. Nah, jika pangkat tertinggi atas itu nilainya sama dengan bawah, berarti jawabannya adalah angka yang mengikuti atau koefisiennya, yaitu A1 per B1. Ini ya yang pertama. Kemudian jika P-nya lebih kecil daripada S, ya, jadi S-nya itu lebih besar, jadi atas lebih kecil atau besar bawah ya. Kalau besar bawah berarti hasilnya adalah 0. Tapi kalau pangkat tertingginya besar atas, P-nya lebih besar daripada S, berarti jawabannya adalah tak terhingga. Nah, kita ambil contoh soal ya. Nah, di sini contoh soal yang pertama. Di sini ada limit x mendekati tak terhingga dari 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 3 per 5x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Nah, kita perhatikan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya yang atas itu 3, yang bawah 2. Nah, ini kan 3 lebih tinggi daripada pangkat yang lainnya ya. Berarti ini 3, ini 2. Nah, atas dengan bawah lebih besar mana? Lebih besar atas, berarti jawabannya adalah tak terhingga. Nah, ini ya lebih besar atas. Nah, sekarang kalau yang kedua, nah, kita perhatikan pangkat tertinggi yang atas 5, pangkat tertinggi yang bawah 5. Nah, atas dengan bawah sama, berarti jawabannya angka yang mengikuti ini. Nah, berarti 6 per 5. Ini menggunakan yang pertama ya, karena pangkatnya sama. Nah, sekarang yang ketiga kita coba perhatikan yang ketiga. Di sini pangkat tertinggi atasnya adalah 3, yang bawah 4, berarti 3 dengan 4, pangkat tertingginya lebih besar yang bawah. Kalau lebih besar yang bawah berarti hasilnya adalah 0. Ini ya yang ketiga. Sudah paham ya? Sebenarnya untuk menyelesaikan limit x mendekati tak terhingga itu menggunakan pembagiannya. Jadi dibagi dengan pangkat tertingginya. Nah, nanti ada konsep tak terhingga per tak terhingga hasilnya berapa, tak terhingga pangkat berapa hasilnya berapa. Itu mungkin lebih panjang lagi, tapi di sini saya berikan yang konsepnya saja, langsung kita terapkan saja. Jadi sekali lagi, kalau lebih besar atas atau lebih besar kepala berarti jawabannya tak terhingga. Kalau besar kaki atau lebih besar bawah jawabannya 0. Tapi kalau sama jawabannya adalah angka yang mengikuti. Nah, untuk selanjutnya kita ke limit bentuk akar. Nah, di sini ada limit x mendekati tak terhingga, tapi di sini bilangannya adalah bilangan akar. Ini ABC, ini PQR. PQR itu suatu konstanta atau suatu bilangan, ABC juga suatu bilangan. Di sini ada fungsi kuadrat ya, ada fungsi kuadrat. Nah, jika
yang kita perhatikan ini X kuadratnya, A dengan P-nya ya. Jika A dengan P itu nilainya sama, berarti jawabannya ini B min Q per 2 akar A. Tapi kalau A, jadi yang di depan lebih besar, jawabannya tak terhingga. Kalau yang belakang lebih besar, min tak terhingga. Kita ambil contoh soal. Nah, di sini ada limit X mendekati tak terhingga dari X plus 1 dikurangi X kuadrat plus 3X plus 5 lah. Yang sebelah kiri ini kan belum bentuk akar ya, karena di sebelah kanan sudah akar, berarti ini kita ubah dulu. Ini limit X mendekati tak terhingga, ini harus dirubah menjadi bentuk akar ya. Nah, ini yang X plus 1 kita rubah menjadi akar, berarti X plus 1 nya kita kuadratkan. X dikuadratkan X kuadrat, kemudian 1 dikuadratkan 1. Nah, ini 1 kali X kan 1X ya, 1X ditambah 1X menjadi 2X. Nah, baru kita kurangi dengan yang satunya sudah dalam bentuk akar, yaitu akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Nah, sekarang kita perhatikan untuk A dan P-nya. Nah, ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, lah yang satunya P-nya 1, Q-nya 3, R-nya 5. Nah, ini A ya. A, kemudian ini P. Nah, A dengan P sama. Nah, ini B ya. Ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Nah, karena A-nya dengan P-nya sama, berarti kita gunakan yang ini. Nah, yaitu hasilnya menjadi B min Q per 2 akar A. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah 2 dikurangi Q-nya 3 per 2 kali A-nya adalah 1, berarti akar 1. 2 dikurangi 3 min 1 per akar 1 kan 1 ya, berarti 2. Berarti hasilnya adalah min setengah. Ini kalau misalkan A-nya sama dengan P. Ini saya misalkan yang ini ya. Kalau yang lainnya tinggal menyesuaikan saja. Paham ya? Oke, kita lanjutkan untuk latihan soal. Tadi sudah saya beri 2 nomor. Lah, ini untuk latihan yang limit mendekati tak terhingga ya. Nomor 3 itu untuk fungsi pecahan biasa, kemudian yang nomor 4 untuk fungsi yang akar. Silakan kalian kerjakan di buku catatan, kemudian hasilnya seperti biasa kalian kirimkan ke WA saya. Jadi untuk pertemuan ke-10, tapi bukan berarti tugas ke-10 ya, pokoknya setiap pertemuan belum tentu ada tugasnya. Nah, ini untuk pertemuan ke-10 silakan kalian kerjakan 4 nomor buku catatan, kemudian kirimkan ke WA saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar Google Classroom, atau mungkin silakan tanyakan langsung ke WA saya di 081549889888. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita sudah membahas tentang limit. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini bisa memberikan wacana baru, pemahaman baru bagi kalian terkait dengan materi matematika kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Bye bye.